Iya, memang betul pemuda kampung dan seluruh elemen pemuda itu harus berkecimpung atau menjadi relawan dalam hal ini. Tapi di sini adik-adik mungkin tahu, saya garis bawahi kita sudah melatih KMP. Jadi KMP sudah kita latih, inilah wadah kepemudaan kita. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya minta kepada adik-adik, jangan ini hari kita sudah close. Jadi coba dengan ini dan dengan ada seminar ini hari ada keterkejutan. Jadi di mana nanti mungkin adik-adik atau melalui saya atau kapan KMPI kita undang. Seluruh yang berkompeten dalam hal kebudayaan kita undang dan kita buat satu notulen rapat atau apa. Jadi bukan berarti saya ini kita akan menanyakan pemuda kampung itu tapi melalui satu wadah KMPI. Kenapa? Kalau nanti Pemda Bupati Aceh Utara membuat satu tim, saya takut intimidasi yang ini tidak tepat. Jadi mohon maaf ke depan kalau bisa melalui KMP. Jadi nanti mohon digarisbawahi adik-adik saya di BEM untuk kita undang kembali dan kita duduk kembali dan secepat mungkin. Masalah kisah, kenapa di Aceh Utara tidak ada kisah tentang prasasti atau apa? Memang benar. Coba bayangkan satu merek nama Bupati Aceh Utara atau Dewan Perwakilan atau siapa itu datang dari Jogja, bukan dari Aceh. Itu diukir kejadian menjadi Bupati Dewan itu di depan. Inilah kisah kita sudah hilang. Jadi di sini juga makanya seperti yang saya kabarkan kali, ayo kita gali kembali. Kenapa tidak ngembak rambung mentang ngembak saja tapi dan Iman Bupati ini betul. Kenapa harus datang dari Jogja? Ini dan makam milikan. Inilah saya pikir seperti dari sahabat dari kita akan membuat tim. Jadi nanti ada Ustaz ini kita akan buat tim di mana pusaka-pusaka kita atau apa yang kuburan-kuburan kita yang berjarak kita akan membuat satu tim itu insya Allah. Dan kedua, adik yang dari mahasiswa yang cewek, kenapa baru sekarang kita berbicara tentang hal ini? Nah, adik-adik mungkin tahu berapa tahun kita konflik dengan konflik yang berkepanjangan kebodohan bagi kita. Nah, kenapa baru sekarang? Saat inilah. Jangan terlambat, tidak ada kata terlambat dalam hal kita membangun Aceh ini. Jadi dengan dukungan adik-adik, saya inginkan betul Bupati Aceh Utara dan seluruh jajarannya baru sekarang terbuka mata. Memang benar siapa itu. Tapi melalui adik-adik inilah Bupati Aceh Utara dan seluruh jajaran sudah membuat satu peraturan yang namanya kaum Hawa tidak boleh memakai celana. Kalau memakai celana seperti di Kuwait, di Saudi Arabia, celana boleh di dalam, bajunya harus lewat lutut. Ini salah satunya Bupati Aceh Utara dan seluruh jajaran mulai Dinas Syariat Islam. Inilah akan kita bangun kembali jaga budaya kita dan akan kita bangun kembali marwah daripada Gunung Aceh. Jadi mohon adik-adik, saya mohon kalau ada nanti, kemarin ada di Duksukun, saya sendiri yang melihat, mohon maaf agak sedikit ngawur ini, saya sendiri yang datang ke tempat itu waktu ulama-ulama membuat razia antara cewek-cewek yang masih memakai celana ketat. Bayangkan bohong yogi bukan celana ketat. Jadi inilah saya menginginkan ke depan jangan ada lagi itu. Coba lihat seperti adik memakai baju muslimah, memakai rok. Adik saya yang lelaki penasaran, tidak dapat membayangkan dalamnya bagaimana. Tapi kalau dia memakai celana ketat, sudah dapat tahu nyobi membuat itu. Inilah saya memberi apresiasi kepada adik-adik saya yang memakai rok sangat-sangat indah, sangat indah. Dan dari sahabat saya dari membuat tim kemudian, oke, insya Allah inilah
yang saya gambarkan tadi. Saya ingin notulen ini hari atau notulen nanti 2022 saya akan ambil apa yang tugas saya sebagai bupati. Insya Allah kebersamaan itu akan kita buat. Negara-negara luar kenapa sekarang tidak ada mengetahui? Nah, di sini Aceh PD mengenal dengan empingnya, Aceh Biren mengenal dengan ade dan keripik, Langsa Aceh Timur mengenal dengan pisang sane. Aceh Utara apa, adik? Umik bupati kan? Nah, inilah dengan yang digambarkan oleh tadi Pak Profesor Adi dan cuma mengenal daripada budaya kita, insya Allah. Sekarang nanti buku yang saya gambarkan tadi, ini sekarang bayangkan kalau saya ke Jogja bawa pulang ade. Adalah beberapa macam makanan. Kalau datang dari tamu saya dari Jakarta atau Surabaya, dari Kalimantan ke sini ke Jawa Tengah, apa yang saya berikan? Saya berikan emping, bukan produksi Aceh Utara. Tapi adik-adik yang saya hormati, dulu tahun 71 di depan Lido Graha ini ada. Mungkin Pak Profesor Hadi tahu, dulu ada di Aceh Utara ini dengan ikan garpu masin, dikenal kemana-mana. Sekarang nggak ada lagi. Inilah kenapa baru sekarang kita buka mata. Ini harus kita buka mata dan harus terbuka terus. Mari kita gali apa. Jadi saya inginkan Aceh Utara apa yang harus kita membuat. Satu, ada komitmen kita apa. Apakah kupiah di gedung na kupiah yang bijeci purincung di tanah pasir yang bijeci. Jadi ada itu jamnya putar nabi. Mana ada bumi nabi. Dia juga takut lebih akan nabi juga. Jadi yang kedua, yang ketiga para wisata. Inilah dengan nanti bulan 1 kita akan menjandar pelabuhan sudah hidup dan dari Malang sudah masuk kapal, dan pelabuhan udara juga bombardir Garuda insya Allah akan turun setiap hari di Aceh Utara, Medan, Losmai, Banda Aceh. Nah, inilah juga saya sudah menggambarkan, ada kata-kata kawan dari Medan, Bapak Bupati ngebegat gambar ni dan gambar Bupati nanti selamat datang hang dia begat nanti ada ewa ke gambar ibu. Jadi sebelum ada satu apa komuniti kita yang harus kita banggakan di Aceh Utara, mungkin saya sudah berpikir kopiah yang mangan mana kopiah nyan taji begat ile guna komuniti dia di Aceh Utara taput-taputan. Jadi sehingga saya harapkan kepada seluruh Civitas Akademi ini untuk mendukung program yang membawa budaya bangsa kita nyoga dengan marwah Aceh berpakaian muslimah. Dan bayangkan wadah Pura Jumat satu daerah, saya sudah mengunjungi dengan ajudan saya dengan semua ke daerah atas, saya tidak tempatkan tempatnya. Setiap hari Jumat saya datang, setiap saat harus sembahyang, harus idah dulu. Yang mana apa? Tidak ada lagi yang mukim Jumat, yang wajib Jumat jantro. Jadi pada tempat saya bertanya, berapa penduduk di sini? Sekian-sekian. Berarti apa? Kenapa Jumat kita harus sembahyang duhur? Akibat leurina ngurung. Berarti daerahnya leurung ke perayaan. Jadi adik-adik mahasiswa, saya mohon dukungannya dan input kepada saya untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.